Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan Ayahanda Ketua Pembina Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia, Ayahanda Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, SMSI. Yang kami hormati Ketua Pengawas Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia, yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia, yang kami hormati, kami muliakan Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Sufirman Rahman SHMH, beserta para wakil rektor yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para pimpinan fakultas, pimpinan lembaga, pimpinan unit dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia, serta seluruh sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia. Selanjutnya yang kami hormati pula Bapak Ibu sivitas akademika lintas kampus dari UIM, dari UNIFA, dari UNHAS, dan lainnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati pula jajaran direksi Bank Sulselbar Syariah dan perwakilan perbankan lainnya yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati, kami muliakan Konsul Kehormatan Malaysia untuk Indonesia dan Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Bahar Ngitung. Yang kami hormati Bapak Ibu, sahabat-sahabat pergerakan dan lintas organisasi. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dan lintas ormas yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu, seluruh yang hadir melalui Zoom maupun yang hadir secara langsung pada malam kedua takziah ini. Dan tentu juga kami perlu hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Wal-Muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Andre Guruta Farid Wajadi LCMA, yang insya Allah akan membawakan mau'izah hasanah pada acara takziah pada malam yang kedua ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita untuk tak henti-hentinya mengucapkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan perkenannya maka kita semua dapat kembali hadir bersama di tempat ini guna berbagi dan merasakan duka cita yang mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, orang tua yang kita sayangi, kita cintai dan kita teladani, almarhum Haji Muhammad Mukhtar Nurjaya bin Muhammad Nur Daim Parani dalam usia kurang lebih 78 tahun. Sebelum kita melangkah dari acara ke acara, maka mewakili keluarga yang berduka, mohon perkenan kepada seluruh yang hadir dengan keikhlasan dan keridhaan, kita sama-sama kirimkan hadiah suratul Fatihah kepada almarhum ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Haji Muhammad Mukhtar Nurjaya bin Muhammad Nur Daim Parani. Syaulillahi lahu. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kami mengajak pula kepada seluruh yang hadir untuk senantiasa mengirimkan salawat dan salam ta'zim, penghormatan yang setinggi-tingginya kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah dalam sebuah sabdanya, al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluha. Kematian itu laksana pintu. Setiap orang pasti akan memasukinya. Setiap orang pasti akan melaluinya. Ini pula lah yang telah dan sedang dijalani oleh almarhum
sehingga kita berkumpul di kediaman ini dalam rangka mengenang sekaligus merasakan duka cita yang sama dengan keluarga beliau. Hadirin wal hadirat jamaah tazkiratul maut yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang kedua ini, izinkanlah kami menyampaikan susunan acara. Yang sementara berlangsung adalah pembukaan oleh protokol. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Dan acara yang ketiga, mau'izah hasanah yang berkaitan tentang kehidupan dan kematian, yang insya Allah pada malam kedua ini akan dibawakan oleh dua orang guru kita. Yang pertama akan dibawakan oleh guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Farid Wajdi LCMA. Dan yang kedua, insya Allah akan dibawakan oleh Dr. Haji Dasat Latif MSI PhD. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan secara seksama dengan penuh khusyuk lantunan kalam ilahi yang insya Allah akan diwantarkan oleh Al-Mukarram wal-Muhtaram Dr. Andes Kiai Haji Hasan Basri MSI kepada Al-Ustaz Al-An. Falyatafaddal maskurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah pembacaan kalam ilahi yang diantarkan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Dr. Andes K. Haji Hasan Basri MSI, Qari internasional, juara internasional di Mekah tahun 1982. Atas nama keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah tazkiratul maut yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah acara Mau'izatul Hasanah. Pesan-pesan yang berkaitan tentang kehidupan serta kematian. Pada malam yang kedua ini akan insyaallah akan dibawakan oleh dua guru kita. Yang pertama insyaallah mohon berkenan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Andre Guruta Muhammad Farid Wajadi LCMA
pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso untuk menyampaikan tausiahnya kepada Guru Tam Al-An. Falyatafaddal mazkura. Alengisan Rona. Dongi. Lucu. Berbagai macam mic. Mungkin anu ke atas sedikit. Ini lepas. Itu Amir Amang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa rasulina wa ala alihi wa ashabihi a'immatina wa kuduwatina. Hadirin hadirat Majelis Takziah rahimakumullah. Pada subuh Sabtu yang lalu saya punya giliran memberikan pengajian di Masjid Alauddin kompleks ini, dan selesai itu disampaikan kepada saya mengenai almarhum bahwa beliau lagi sakit dan barangkali ada baiknya kalau saya punya kesempatan untuk ziarahi beliau. Maka selesai pengajian itu juga saya kemari, karena dari masjid nyebrang kemari. Tiba di dalam rumah, ternyata beliau itu kemarinnya sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi tidak sempat ketemu dengan beliau, dengan almarhum. Hanya dengan ibu yang ketika itu juga dikatakan kurang sehat. Kemudian sedikit bacakan doa. Tiba-tiba kita mendengarkan berita mengenai kepulangan beliau. Dalam hal seperti ini, tentunya keluarga dan kita semua cukup berduka, bersedih, karena kita kehilangan bukan sembarang manusia. Kita kehilangan tokoh yang kita kenal semua. Namun sebagai muslim, kita menghadapi hal ini beda dengan semua agama yang lain. Tadi ayat yang dibacakan oleh qari kita
mengenai salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bahwa pasti kita ini akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah berupa hal-hal yang tidak menyenangkan kita, di antaranya dengan kehilangan anggota keluarga kita, orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Namun demikian itu, beda kita bahwa kita punya senjata dalam hal menghadapi kondisi seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Ada suatu hal yang menakjubkan daripada perihal orang beriman itu. Perihal apa gerangan yang menakjubkan yang dimiliki oleh orang beriman itu? Walaysa zalika illa lil mu'min, kata Rasulullah, dan tiada hal itu kecuali hanya bagi orang yang beriman. Dan ini perlu kita ketahui. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di sini tidak ada yang membuat kita hadir kecuali iman kita dan kecintaan kita kepada almarhum. Nabi mengatakan ada suatu perihal yang menakjubkan daripada orang beriman itu, di mana hal ini tidak dimiliki kecuali hanya orang beriman. Berarti kalau kita miliki hal ini, maka berarti kita termasuk orang beriman sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah. Apa itu? Inna amrahu kullahu lahu khair. Bahwasanya perihal orang beriman itu, semua yang menimpa dia itu akan bernilai positif baginya, baik atau buruk, senang atau susah, gembira atau sedih, itu semua akan bernilai positif. Inna amrahu lahu kullu khair, semuanya bernilai positif. Walaysa dzalika ilal mu'min, hal ini tidak akan terjadi kecuali hanya bagi orang beriman. Bagaimana kalau ditimpa hal-hal yang menyenangkan? Karena hidup ini bergelombang. Ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang menyusahkan, ada hal-hal yang menggembirakan, ada hal-hal yang menyedihkan. In asabatu khair, kata Rasulullah, in asabatu khair syakar. Kalau ia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, ia cerdas untuk bersyukur. Fakana khair lahu, maka kesyukurannya ini bernilai positif baginya. Kenapa? Bukankah Tuhan berkata dalam Al-Quran, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, pasti saya menambahkan nikmatku kepadamu. Ini orang beriman. Sisa menjadi masalah bagaimana sebenarnya yang disebut bersyukur itu. Apa hakikat bersyukur itu? Kita mungkin semuanya sudah pandai kalau mendapatkan suatu nikmat, alhamdulillah. Tapi pertanyaan, sudah cukupkah dengan itu? Syukur itu mempunyai 3 rukun. Kesyukuran itu mempunyai 3 rukun. Rukun pertama ialah pengakuan nikmat itu adanya dari atas. Pengakuan nikmat itu dari atas. Jangan mentang-mentang karena merasa 100% adalah hasil jeripayah, hasil keringatnya, lalu mengatakan ini tidak ada campur tangan siapapun juga. Ini hasil jeripayah saya 100%. Lupa campur tangan di atas. Jadi ini rukun pertama dari syukur ialah pengakuan nikmat itu dari atas si pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penerimaan dengan gembira disertai dengan ucapan alhamdulillah.
Ini rukun yang kedua. Setelah pengakuan, kita akui, maka kita terimalah nikmat itu dengan rasa gembira, disertai dengan pengungkapan rasa gembira itu berupa syukur, alhamdulillah. Tapi perlu diketahui, tidak sampai di sini saja kesyukuran itu. Rukun yang ketiga daripada kesyukuran itu ialah membawa nikmat yang terkait ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Saya ulangi, dan ini merupakan inti daripada kesyukuran, membawa nikmat yang terkait ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Kita mendapatkan jabatan, kita bawa kemana jabatan itu? Bawalah ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat berupa jabatan itu. Mendapat harta begitu pula, mendapat ilmu begitu pula, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita tidak dilakukan ini, maka kita termasuk kufur nikmat. Dan apabila kita lakukan ini, maka disitulah bukti daripada firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Tapi kalau tidak demikian, maka kita menjadi kufur nikmat. Apa itu? Ini juga terdiri daripada 3 unsur. Yang pertama ialah mengingkari nikmat itu, adanya dari atas. Yang kedua ialah menyia-nyiakan nikmat itu. Dan yang ketiga ialah menyalahgunakan nikmat itu. Apabila ini terjadi, maka kita melaksanakan apa yang disebut kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, bahwasanya azab saya maha pedih. Hadirin, kita sekarang ini berkumpul dalam situasi di mana kita mendapatkan ujian berupa hal yang menyedihkan kita. Nabi mengatakan apa? Wa in asabatu darra sabar. Apabila orang beriman ini ditimpa hal-hal yang menyusahkan atau yang menyedihkan, ia cerdas untuk bersabar. Fakana herlahu, maka kesabarannya ini membawa lagi kebaikan kepadanya, bernilai positif lagi kepadanya. Inilah tadi yang dibaca oleh qari kita. Yang sayangnya masih mau 1 ayat. Wa basyiri sabirin alladzina idza asabatu musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya sampai di sini. Ayat tambahnya ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaikumul muhtadun. Ini ganjaran orang yang bersabar. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu yang melakukan hal ini bersabar, menerima nikmat, menerima ini ujian, mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Kemudian wa ulaika humul muhtadun, mereka itu termasuk hamba-hamba yang terpetunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk kita bersabar? Yang saya katakan ini keistimewaan orang beriman. Sehingga apa saja yang menimpa kita itu semuanya bernilai positif, kata Rasulullah. Langkah-langkahnya adalah pertama, kita semua mengakui bahwa kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah kita. Kita ini semua adalah ciptaan Allah. Yang kedua, kalau memang kita ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita ini adalah milik Allah. Milik Allah. Makanya tadi apabila kita ditimpa macam ini, kita kembali inna lillah. Kita ini sebenarnya adalah memang milik Allah. Kita dan segala yang ada bersama kita itu semuanya adalah milik Allah. Dan kalau memang milik Allah, maka wa inna ilaihi rajiun, suatu saat kita kembali kepada pemiliknya. Kita ini adalah ciptaan Allah. Karena kita ini ciptaan Allah, maka karena itu kita adalah milik Allah.
Dan apabila kita ini adalah milik Allah, maka kita ini adalah bebas untuk diapakan saja oleh Allah. Di sini letak takdir Allah kepada kita. Ada saatnya kita dilahirkan, juga ada saatnya kita kembali menghadap kepadanya. Oleh karena itu apabila kita ditimpa macam ini, kita kembali. Rupanya almarhum telah tiba saatnya untuk kembali. Dan suatu saat kita ini akan menyusul. Oleh karena itu pula lah apabila kita berziarah kubur, maka kita bacakan doa. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Min diaril muslimin, daripada negeri orang muslim. Antum lamna sabikun, kalian itu adalah pendahulu-pendahulu kita. Wa inna lakum lahikum, dan bahwasanya kami ini akan menyusul kalian. Ini kita menyampaikan pernyataan bahwa kita ini akan menyusul. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, kami memohon kepada Allah baik buat kami maupun buat kalian itu adalah keselamatan dan keberuntungan. Ini doa kita apabila kita ziarah kubur. Ada saatnya kita lahir, ketika itu kita sudah yakin. Ada saatnya kita akan kembali menghadap kepada pemilik. Kita harus bersedia untuk menerima takdir Allah, hal-hal yang menimpa kita. Dan apabila kita ditimpa oleh hal-hal yang menyusahkan, kita bersabar. Lalu dengan apa kita bersabar ini? Karena kita yakin, fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Di balik kesusahan itu pasti ada kegembiraan. Kemudian Allah janjikan di balik kesabaran ini adalah ampunan dari Allah dan rahmat yang besar yang kita dapatkan. Di samping itu kita yakin bahwa kesabaran adalah suatu amalan yang sangat tinggi nilainya, sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya hamba-hamba yang bersabar disempurnakan pahalanya tanpa batas perhitungan. Jadi amalan yang kita tidak melakukan apa-apa sebenarnya justru terlalu tinggi nilainya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang bersabar itu diganjar dengan pahala yang sempurna yang tidak ada batas perhitungannya. Di samping itu kita perlu yakin seperti almarhum, bahwa almarhum itu adalah penghuni surga. Almarhum itu adalah penghuni surga. Mengapa? Rumusnya, kapan seseorang beriman? Selama tidak melakukan syirik. Kemudian secara umum masyarakat menilai adalah orang baik, yakin bahwa itu adalah penghuni surga. Saya ulangi, selama seseorang beriman, meninggal dengan iman, di mana masyarakat sekelilingnya mengatakan bahwa almarhum itu adalah orang baik, kata Rasulullah, yakinlah bahwa itu adalah penghuni surga. Inilah semua yang membuat kita ini tertawar, mendapatkan ditawar oleh ajaran-ajaran yang kita dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisa sesudah itu, ya apa yang ada di depan kita mungkin adalah partisipasi daripada ya saudara-saudara kita di sini semua. Tapi jangan lupa keluarga. Keluarga, apa yang dilakukan untuk almarhum. Dalam sebuah hadis Rasulullah ada disampaikan, mal mayitu fi kabrihi illa sibhul garikil mutagawwis. Tiadalah orang mati itu dalam kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam yang selalu memohon pertolongan. Yang tadiru da'watan min abin au ummin au ahin au
sadiqin sikah, selalu menunggu doa daripada orang tuanya kalau anak meninggal, daripada ayahnya, daripada ibunya, daripada anaknya kalau ayah meninggal atau ibu meninggal, dari saudaranya atau dari sahabat kepercayaan. Ini disampaikan Rasulullah. Oh, sadiqin sikah, ada sahabat kental, selalu ditunggu doanya. Faiza lahiqatu, apabila doa ini sampai kepadanya, karena ahabba ilaihi minad dunya ma fiha, itu lebih tinggi nilainya buat dia daripada dia mendapatkan dunia bersama isinya. Peranan doa untuk almarhum, termasuk melakukan amal baik untuk almarhum, seperti umpamanya berwakaf, dan ini adalah keluarga Yayasan Wakaf Umi. Saya sampaikan kepada semua, jangan meninggal sebelum ada wakafnya, di mana saja. Tapi jangan meninggal kecuali ada wakafnya, sedikit atau banyak. Soal kedua, kenapa? Karena inilah amalan yang paling besar untuk memperkaya seseorang di akhirat. Mengapa? Karena semua amalan yang lain itu diberikan pahala sebanyak kali yang dilakukan. Salat kita sekali lakukan sekali pahala, dua kali pahala. Puasa sekali lakukan sekali puasa sekali pahala. 10 kali puasa 10 kali pahala. Tetapi wakaf sekali dilakukan, pahalanya jalan terus, tidak berhenti sampai kita meninggal dunia, masih jalan terus. Pahalanya nanti berhenti apabila dunia sudah kiamat, karena tidak ada lagi yang menggunakan. Selama dunia masih ada. Inilah sebabnya sehingga yang saya ketahui dari Mesir, bahwa di sana itu sudah menjadi budaya berwakaf dan tidak mau mati kecuali ada wakafnya. Buat kita masyarakat di Indonesia, khususnya dari Sulawesi Selatan ini, kalau mau melihat suatu wakaf yang besar, lihatlah Hotel Grand Zam-Zam. Banyak di sini yang sudah ke Tanah Suci, malah yang berulang kali ke Tanah Suci, baik haji maupun umrah. Tentunya kalau betul ke sana, kalau bukan hanya ke Tanah Abang, pasti tahu Hotel Grand Zam-Zam. Hotel yang terbesar, termegah, tertinggi sekarang ini di Mekah. Itu jumlah kamarnya lebih 1000. Tapi tidak banyak jamaah yang tahu bahwa hotel ini adalah wakaf. Bayangkan ada wakaf sebesar begitu. Kalau kita foto dari depan tidak bisa sekali foto ambil dari bawah ke atas. Saya sudah mencoba itu, sudah rapat di pintu Masjidil Haram, mundur ke situ pintu di depan Al-Malik Abdul Aziz. Ya, minta sama Pak Jafar foto saya dari sini, tidak bisa ambil sekali dari bawah ke atas. Diambil di atas lepas di bawah, diambil di bawah lepas di atas, begitu tingginya. Ada tulisannya yang menunjukkan wakaf, tapi jamaah tidak tahu baca. Jamaah tidak tahu baca, hanya dikira kaligrafi. Itu di atas pintu gerbangnya ada bertuliskan wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain, wakaf Raja Abdul Aziz untuk 2 tanah haram yang mulia. Maksudnya untuk biaya operasional 2 masjid tanah haram, Masjidul Haram di Mekah dan Masjidul Nabawi di Madinah. Tapi gundul tidak ada barisnya, sehingga jamaah di Al-Markas tempoh hari waktu saya sampaikan mengenai wakaf ini mengatakan apa? Susah ini kitab gurutah, jangankan kitab gundul, yang gondrong saja kita tidak bisa baca. Bayangkan, tulisannya mengatakan wakaf Raja Abdul Aziz, padahal yang membuatnya bukan Raja Abdul Aziz. Oh, sudah lama sekali meninggalnya. Ya, sudah ada 50 tahun yang lalu itu meninggalnya Raja Abdul Aziz. Sekarang sudah Raja ke-7, Salman.
Nah, yang digantikan Salman adalah Abdullah. Abdullah inilah yang membuat hotel ini. Kemudian membuat hotel ini lalu dijadikan wakaf, bukan lagi atas nama dirinya. Bukan wakaf Al-Malik Abdullah, tapi wakaf Al-Malik Abdul Aziz atas nama orang tuanya. Kenapa? Karena mengamalkan hadis tadi itu yang mengatakan, kenapa kalian tidak memikirkan ma'alahdikum idza arada ayyatasaddaqa lillahi sadaqata tawu'in. Tidak jadi masalah buat kalian apabila hendak melakukan suatu sedekah, suatu amal sunat karena Allah, ayaj'alaha an walidahi, untuk mengatasnamakan kedua orang tuanya. Nah, rupanya ini yang dibuktinya. Raja Abdullah buat hotel, tapi tertulis di situ Raja wakaf Raja Abdul Aziz, Raja Arab Saudi yang pertama. Mengapa kalian tidak mengatasnamakan kedua orang tua kalian? Fayakunu ajruha lahuma, maka pahalanya didapatkan keduanya. Walahu mislu jurima, sementara yang bersangkutan juga diberikan pahala yang sama dengan yang didapatkan kedua orang tua. Dari mana dapat? Padahal pahalanya sudah didapat semua orang tua. Ini pahala bonus dari Allah yang diberikan kepada si anak karena baktinya kepada orang tuanya, sehingga dikasih bonus dengan pahala yang sama banyaknya dengan yang diberikan kepada si orang tua tadi, akibat daripada wakaf si anak ini mengatasnamakan kedua orang tuanya. Min ghairi an yanqusa min ujurihima, tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala keduanya. Nah, jadi malam ini kita takziah. Saya biasa hadir ini, barangkali tidak salah perhitungan saya bahwa yang kita hadapi di depan ini adalah daripada partisipasi keluarga besar Umi. Ya, namun jangan lupa hadis Nabi tadi. Jangan lupa hadis Nabi tadi, ya, kepada putra putri daripada beliau itu. Dan yakin kita semua ini mendapat pahala sesuai dengan niat kita. Bukan hanya yang bersangkutan tadi itu, bukan. Kita semua dapat pahala sesuai dengan niat kita. Karena ini adalah suatu andil kepada siapa yang hadir semua ini. Dengan kehadiran kita semua ini, maka itu keluarga merasa tertawar, merasa terhibur. Itu maka disebut taziah, menyebabkan itu rasa dukanya itu terbagi dengan semua, tidak hanya sendiri yang merasakan. Itulah sehingga dalam ajaran agama kita ini betul-betul semuanya adalah memberi manfaat kepada kita semua. Hadirin hadirat, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mau'izah hasanah yang dibawakan oleh Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Farid Wajidi LCMA, pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, yang telah menyempatkan hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Atas nama keluarga yang berduka, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Andre Guruta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat maunah kepada Guruta. Insyaallah disehatkan umurnya, insyaallah, dan senantiasa menjadi teladan untuk kita semua. Dan
nampaknya beliau tidak bisa berlama-lama bersama dengan kita, dan kita insya Allah akan menunggu kehadiran dari Ustadz Dasat Latif. Sambil menunggu kehadiran Bapak Ustadz Dasat Latif, insya Allah akan ada setelah ini testimoni dari beberapa tokoh. Kita ketahui bersama bahwa almarhum semasa hidupnya ini adalah orang yang boleh dikatakan semua bisa menerima. Di berbagai kalangan beliau sangat luas dalam pergaulan, sehingga banyak sahabat, banyak teman, rekan sejawat yang merasa kehilangan setelah mendapatkan berita kepulangan almarhum. Insya Allah menurut informasi dari panitia pelaksana, malam hari ini akan ada beberapa testimoni. Informasi dari panitia pelaksana, insya Allah testimoni pertama kita nantikan melalui Zoom dari Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, dan juga testimoni dari alhamdulillah nampaknya Pak Ustadz Dasat Latif sudah tiba di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan fi hidurikum Pak Ustadz. Alhamdulillah, selamat datang di kediaman atau rumah duka almarhum Haji Muhtar Nurjaya. Tafadhal. Iya. Baik, untuk Bapak Ibu yang kami hormati, kami himbau kembali untuk bisa kembali ke posisinya masing-masing. Kita akan mendengarkan mau'izah hasanah yang kedua dari Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Dasat Latif MSc PhD. Kepada Al-Ustadz Al-An falyatafaddal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pemilu, bukan Islam pilcaleg. Ini kalau mau orang mencoblos tiba-tiba banyak orang soleh keluar masuk masjid, begitu terpilih nak ganti nomor HP-nya. Bukan kita Pak Bahar ngitung. Jangan Islam seperti itu. Kata Allah, jangan kau Islam tipu-tipu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika menerima undangan malam takziah ini, setan berupaya menggoda kita agar tidak hadir. Jam kau datang, lebih kau rehat, capek kau, dan tidur mako. Alhamdulillah bisa berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah Bapak Ibu tiba di sini dan duduk, setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi. Jangan kau dengar ceramah, pegangi HP-nu.
Setan itu. Sudah mau kau dikasih tahu begini, ndak mau kau juga malu-malu, ndak mau kantongi setan itu HP-mu, bukan mako tamanna setan, kau sudah jadi setan. Pak Api, setan itu ada dua sifatnya. Bagaimana jadi sekarang orang kasih naik jari langsung kita pelesetkan. Ya, satu sesat, dua menyesatkan. Ketika ada orang sesat, belum jadi setan. Dia cuma minum saja, belum jadi setan. Dia cuma pegang HP-nya, belum jadi setan. Tapi kalau dia sudah share begini, dia ganggu orang, itu namanya sesat dan menyesatkan. Simpan dulu HP ibu. Dek, ibu-ibu yang pegang HP, ku doakan lalu suamimu kawin lagi. Baru itu nasimpan, baru mi. Lebih natakut itu suamina poligami daripada godaan setan. Simpan, jangkit rekam dulu dia, jangkit rekam. Kenapa? Ini momen politik. Segalanya bisa dipelesetkan. Kita mau rekam Ustadz. Kalau bapak ibu rekam pasti kabur, tidak jelas suaranya. Bagaimana paling caranya Ustadz? Itu ada kamera ku bawa. Tapi kau bawa pulang Ustadz? Gampang, buka YouTube. Sudah itu jangan lupa like and share. Ya kok ketawa serius kayak ini. Pak Bu, kalau bapak nonton ceramahku, kita nonton saja, kita lewati, kita skip itu iklan. Bapak cuma dapat ilmu dakwah dan ketawa-ketawa. Saya tidak dapat apa-apa karena tidak ada iklan. Kalau bapak nonton iklan 1-2, bapak dapat ilmu, saya dapat fulus. Dan alhamdulillah semua fulus yang saya dapat bapak ibu dari konten-konten YouTube saya, semuanya alhamdulillah sudah 3 masjid yang jadi. Jadi kalau bapak nonton iklannya itu YouTubeku, bapak ibu ikut membangun masjid. Saya ajak ki semua tanggal 21 Desember yang akan datang. Ada masjid lagi saya bikin, insya Allah salah satu masjid cantik di Makassar nanti. Ada di situ di Jalan Talasak City. 21 Desember peresmian, datang semua maki. Di situ ada saya bikin markas kader ulama, bukan pesantren, markas kader ulama. Ustadz, ada anakku keluar pesantren, ndak tahu ki bicara Ustadz, ndak seperti ceramah. Sini mi, saya latih public speaking namanya. Ada anakku Ustadz, tapi tidak tahu ceramah depan kamera, followernya sedikit ji. Sini, saya ajarkan dia namanya multimedia. Ajarki, karena ceramah di depan televisi jauh lebih susah daripada ceramah berdiri seperti ini. Tapi pintar memang itu anak Ustaz. Jago di YouTube, tapi mah kurang ngajar lagi. Sini ada kelas namanya kelas adab. 3 di situ. Kelas public speaking, kelas multimedia, kelas adab. Itu semua hasil yang kita nonton saya di Instagram, di TikTok, dan di YouTube. Makanya saya menyarankan jangan lupa nonton terus serta like and share. Siapa tahu mau paling mengandalkan si kampung tak? Hah? Apa? Saya di Jakarta orang akhirnya tahu beleng-beleng. Dia bilang, Ustaz, apakah itu beleng-beleng bodoh? Enggak, bodoh itu dia tidak tahu. Itu namanya bodoh. Tapi beleng-beleng, nah tahu, nah lakukan. Itu mi beleng-beleng. Cocok Pak? Cocok itu? Cuma saya tidak sukanya kalau nak lihat di bandara Jakarta, nak kejar kak mau foto. Ustaz beleng-beleng, Ustaz beleng-beleng. Gue bilang, oh coba di Makassar kok itu dilempar kok. Ya, nah simpan mi habeta dulu dik. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Iye ayae Jumat na baca pakatobah. Jumat dibaca khatib. Kalau di kawasan komplek ini ada pengumuman diulang-ulang terus, artinya pengumuman itu
penting. Zaman COVID dulu, semua media massa di tempat-tempat keramaian pengumuman ditempel. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Kenapa? Masker jaga jarak saat itu penting. Ayat ini Jumat-Jumat diulang, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur nih. Jangan kau mati ya, berarti mati mau nu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Tadi malam, saya ceramah pertama, takziah, usia 27 tahun. Saya bergeser ke Pengayoman, meninggal 75 tahun. Oh, anak muda, orang tua. Pelajaran bagi kalian yang hidup, mati tidak harus kau tua dulu. Berapa banyak orang kakeknya sehat walafiat, cucunya yang wafat. Berapa banyak orang istrinya meninggal. Siapa bilang suaminya kawin lagi? Tahu ini ibu, kalau kita bicara poligami, batena sentimen iki. Dia bilang jelek nasibatnya itu tetanggaku Ustaz. Kenapa sih dek ibu? Masa baru 3 bulan istrinya meninggal belum pikirin kubur nak kawin misi dek? Ku bilang itu tetanggaku masih hidup istrinya nak kawin. Tah, coki. Ya, nah berarti kalau begitu bukan mati masalahmu, tenia mati masalahmu, agak palik masalahmu, illa wa antum muslimun, kecuali kau mati dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya ayat ini Jumat ingatkan kita. Dasat, Bahar Ngitung, Papi. Tenang Gi Pak, atur mami sebentar kalau pulang Gi. Kau mengaku Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Mega mengaku seleng, tapi mati kafir kau. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Amin. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobi aklil haram, suka mengkonsumsi barang haram. Satu di antara barang haram itu menerima serangan fajar menjelang pemilu. Sanam mago. Nak keton semainkan ini malam. Pak, Bu, jangku peras cale. Kenapa negara tak rusak? Salah satu sebabnya karena uang politik berkeliaran. Saya tanya Ki Bu, tolong kita jawab dengan jujur. Kalau kita terima uang 300-500 ribu, kaya Ki? Kaya Ki Bu? Bapak-bapak tolong jawab. Kalau Bapak tolak 300 ribu dan 500 ribu, Bapak miskin? Tidak. Namun yang pasti 300 ribu itu menentukan masa depan bangsamu. Kalau kau tolak money politik, kau tolak serangan fajar, kalau bukan kamu yang nikmati 5-10 tahun yang akan datang, anak cucumu nanti yang nikmati, tidak susah cari lapangan kerja. Saya ajak Ki berpikir dengan waras. Pernah Ki pergi Saudi Arabia? Pernah? Pernah? Ada kau lihat sawah di situ? Ada kau lihat sawah? Tidak pernah. Alhamdulillah, meskipun tidak ada sawah, mereka tidak pernah krisis pangan. Di Indonesia, carikan saya Indonesia yang tidak ada kabupatennya, yang tidak ada sawahnya. Tapi kenapa kita krisis pangan? Coba Mi, Indonesia banyak minyaknya, banyak bensinnya, banyak solarnya. Kenapa Pertamina rugi? Padahal kita tidak pernah beli bensin cicil. Pernah kau beli bensin cicil? Cash. Tapi kenapa Pertamina rugi? Ini menunjukkan negara kita salah kelola. Siapa yang nikmati hasil perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu? Siapa?
Bukan mereka. Mereka berkorban jiwa raganya. Imam Bonjol, Patimura, Cut Nyak Dim. Mereka tidak menikmati kemerdekaan. Tapi siapa yang menikmati kemerdekaan? Anak cucunya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, 2024 jangan kau mencoblos gara-gara uang. Jangan kau kasihan peras calegmu. Kau juga caleg, jantung kau serangi. Karena namanya masyarakat, kodong pun nanusare, nalei. Jangan ketawa, orang serius ini. Yang bisa kalian membuat mati kafir, kau hobi makan uang haram. Na'udzubillah min zalik. Maka mari kita bulatkan tekad 2024 tidak terima uang sogo. Bisa? 23 orang. Bisa? 80. Bisa? Ya Allah, dengarkan janji mereka. Buat mereka sengsara lahir batin kalau dia lupakan janjinya. Panrak ngazem mago. Nah, gada dede ustaz lewat miside. Kayak itu yang rusak kita. Apa nak bilang? Dede iya minne manasami. Manasami kau terima, manasatoma kau taman neraka. Pak, Bu, kalau orang dicuci di neraka karena korupsi 50 miliar, dibilang jina nikmati di dunia banyak warna. Ya toh? Masih masuk di akalku. Tapi kalau 300.000 masuk ke neraka, apa namanya kalau bulan beleng-beleng? Ya minne aslina beleng-beleng nih. Jelas? Nah, satu. Nasihat kedua dalam takziah kali ini. Ibu bapak, kalau meninggal ki nabi dan nabi, 3 itu antar ki, 3. Toh? Apa yang antar kita? 1. Keluarga. Ibu-ibu besok meninggal, ada kira-kira suami tak mau masuk di kubur? Ada. Carita campur ratu. Mana mama udah bilang kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu, bale-bale. Jangankan masuk kubur, nah tunggui ki saja di atas kubur tak sampai pagi, tidak ada yang mau. Ada kau lihat? Carita. Itu keluargamu. Apalagi temanmu. Ini teman tak. Contoh saiko itu kalau ada orang meninggal di grup WhatsApp. Jangankan mau kau nak temani di alam kubur, kirim doa saja tidak mau. Ada orang meninggal, nak keti doanya, tidak, stiker nak kirim. Al-Fatihah. Tapi tidak nak baca itu. Ketawa kau karena kau semua alami. Apa? Maka keluar semua keluarga tak. Suami tak menangis. Tapi demi Allah tidak akan pernah mau masuk dalam. Jangankan temani ki, dikubur saja masuk di kakinya satu, tidak ada yang mau. 2. Yang mengantar kita harta. Almarhum kemarin ketika diantar ke pemakaman, datang keluarga, datang sahabat, datang anak-anaknya, datang mobilnya dipakai mengantar. Asuluk ngasengi. Tapi adakah harta yang tinggal di pemakaman? Harta yang kita temani masuk di kubur 1 ji. Apa? Kain? Kain kafan. Itu ji harta tak. Maka ada cerita yang penuh hikmah. Orang kaya raya ketika usianya sudah tua, dia panggil anaknya, "Nak, kalau saya meninggal, tolong temani ke 40 hari di kubur. Karena menurut informasi agama, 1 sampai hari ke-40 itu masa kritis dalam kubur. Temani ke nah 40 hari mau nak. Kuwikingkang ko di dalamnya fasilitas yang baik, di beton, siap tempat tidur tapi dalam kubur." Apa nak bilang anaknya? Jangan mi pak, ndak mau ja. Saya kasih kau hartaku 50%, ambil semua. Nah bilang, jangan mi pak. Kecewa bapaknya. Lalu dia datangi istrinya. Sayang,
setengah mati ku belikan kau emas, ku belikan kau mobil, ku pasang AC di kamarmu, ku kasih kau babysitter, ada pembantu. Maukah engkau menemaniku 40 hari di kubur? Apa Nabi bilang istrinya? Caca, anakmu saja tidak mau, apalagi saya. Oh, menangislah suaminya. Lihat mau kau istrimu, bisa jadi begitu nanti ketika kau meninggal. Lalu dia tagih saudaranya, adeknya. Ndik, iko kapa melok ke si wakak matuk ko kiburu Tolong nggak kasih 40 hari mau, ku kasih kau hartaku 50%. Apa Nabi bilang? Adiknya, ye, anak tak saja tidak mau, istri tak saja tidak mau, apalagi saya tidak mau ya. Kecewalah orang tua ini. Lalu dia bikin sayembara. Siapa yang mau menemani saya 40 hari, ambil hartaku 50%. Beredar seluruh kampung, ada yang menerima tantangan ini. Dia bilang, saya siap mendaftar. Fakir miskin, tidak ada hartanya kecuali kampak. Tukang jual kayu di pasar, satu aja hartanya kampak, tidak ada rumahnya. Dia mendaftar, siap, sudah tanda tangan surat perjanjian. Hari-hari berlalu, meninggal betul orang kaya ya. Maka dimasukkanlah ke dalam kubur ini penjual kayu. Hari pertama datang malaikat penanya kubur. Begitu datang dengan gagah perkasa, sebelum dia datang itu jenazah, dia lihat, kenapa ada orang hidup di sini? Nggak jadi ditanya orang mati, Pak. Dia ditanya, kenapa kau ada di sini? Nah bilang, ada perjanjianku sama ini orang mati. Apa? Saya kan orang miskin aku dong. Nah bilang kalau ku temani 40 hari, nak kasih ke hartana 50%. Oh begitu? Iya. Kau memang miskin kan? Dia bilang, ini hartaku kesan satu-satunya kampak. Bah! Dari mana kau dapat ini kampak? Satu hari ditanya Pak. Satu hari putar-putar ditanya masalah kampak. Tiba-tiba masuk maghrib, Nabi bilang malaikat, besok lagi dilanjutkan. Hari kedua datang lagi malaikat, kau gunakan untuk apa itu kampakmu? Satu hari dia jelaskan, masuk maghrib. Nabi bilang besok lagi dilanjutkan. Baru 2 pertanyaan itu, dari mana kau dapat, kau gunakan untuk apa? Ditanya lagi hari ketiga, siapa yang beli? Itu kayu. Satu hari tak putar-putar, maghrib, besok lagi dilanjutkan. Tiba hari ke-40. Belum ditanya, lompat naik ke lada. Menunggulah semua orang satu kampung. Dapat minta harta. Kaya mini 50%. Begitu naik, jumpa Yase, cak. Wah hebat, alano, ambil maka setengah. Nabi bilang, tidak mau ya. Ini saja kampak 1. 40 hari ya ditanya. Apalagi kalau 50%. Maka Pak Bahar ngitung hati-hati Pak. Banyak pertanyaan tak nanti. Kalau kita orang miskin apa mau tanyakan Ki? Coba maki kalau orang miskin apa mau tanya? Dari mana kau dapat rumahmu? Kontrak kasihan. Mami? Iya toh? Mobilmu dari mana? Damri. Mami sedek. Motormu dari mana? Naik Grab. Coba, aman toh? Kau sholat? Sholat. Bukan cuma 5 waktu. Sunnah-sunnah juga saya jalankan. Kau puasa? Bukan cuma Ramadan. Senin, Kamis aku lakoni. Kau bayar zakat? Ya hanya 1, zakat fitrah saja. Sedekah kadangkala 50 rupiah ketika beli sayur. Kata malaikat, meskipun kau hina di hadapan manusia, Allah muliakan kamu. Tadkhulul jannati bisalam. Silakan kau masuk surga dengan penuh kemuliaan. Masuk surga disambut 7 bidadari. Tanam maki api 7 bidadari Pak. Tiba-tiba saya selesai ceramah begini, ada ibu-ibu datang bertanya, mentong ini ibu-ibu Pak, ras terkuat di dunia.
Ndak puas kalau ndak nak bilang orang Bugis, napaka cupu-cupu ki. Nah tanya Kak Ustaz, betulkah itu 1 laki-laki 7 bidadari? Saya bilang betul Ibu, begitu yang saya pelajari. Suamiku juga, iya Ibu. Dia bilang Ustaz boleh kasih berdoa. Mau ki berdoa apa Ibu? Ya Allah, tak perlu ku berikan suamiku bidadari. Cukuplah aku bidadarinya dunia sampai akhirat. Saya bilang Bu, kau sudah siksa suamimu di dunia, mau kau lagi lanjut di akhirat? Yang ngasem ini bayi ini pan rasu-rasu. Ndak bentuk ku kasih spasi kalau ibu-ibu langsung ku gas. Ya Ibu. Termasuk istriku papi. Pernah kada bilang gitu? Dia bilang ada ku dengar ceramahmu kalau meninggal laki-laki istrinya meninggal suaminya kawin lagi. Saya bilang sini kau sayang. Duduk kau sini. Dengar baik-baik ah. Jangankan kau meninggal, masih hidup kau saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi pun nama ante mako. Ya, nah sudah. Kalau kita miskin, tidak banyak pertanyaan. Tapi kalau kaya, datanglah ini. Kan pembantu ini tadi kodong, cleaning service di Kompleks Umi. Jantung makin merasa kalau bukan kita tuh. Datanglah dia. Masuk di sorga. Bertahun-tahun kemudian munculi tuan rumah, juragan, kepala dinas. Kepala dinas PDAM. Oh bukan di? Ayo yang lain mau palik kepala dinas lain mau. Toh datang nih. Begitu mau ditanya, diintipi sama itu tadi cleaning service. Oh iya ini sekit dulu ini. Ini. Ditanya sama malaikat. Itu rumahmu dari mana kau dapat? Kalau dilihat gaji golongan pangkatmu, tidak bisa kau beli itu rumah. Dari mana? Tapi anu apa? Masih mau banyak bicara di patah pasak. Wah, berdarah telinganya. Mau lari ditarik lagi, cak, belum bisa selesai. Itu anak pertamamu yang cewek pakai behel. Yo, basi-basi Pak. Saya dulu waktu kecil, pagar jadi kawa. Ne male, mana gigina di kawa tong. Bu, kalau mahasiswi masih baik jadi lihat Bu. Dede ada tuh mama umane 50 mi umur nama behel tuh cak kindi lewat mago. Lebih baik itu harga behelmu kau bawa ke masjid ya. Kalau dilihat itu kawa gigi namun ndak bisa kau beli dari gajimu. Dari mana? Anu apa? Kontraktor. Ada kontraktor di sini. Dulu Pak Bahar ngitun dulu. Sekarang calei. Pernah dah dengar ceritanya itu kontraktor di akhirat? Pernah? Jadi kan baku SMS itu penghuni surga sama penghuni neraka. Baku SMS. Nah bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ Mas Bro? Nah bilang ada enaknya di sini. Sangin di blender jadi di sini. Kau ya bagaimana kabarmu? Masya Allah di surga ini enaknya. Baru dibayangkan ada di depan tak. Nah bilang penghuni neraka, bolehkah kami ke situ jalan-jalan? Nah bilang boleh di sini mako, tapi bagaimana caranya di? Nah bilang penghuni neraka kan cerdas-cerdas Pak, kreatif. Selalu ada solusi. Nah bilang begini, gampang Ji. Bagaimana suno? Nah bilang kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari sorga. Ketemu ki di tengah. Setuju? Setuju. Pekerjaan berapa hari? 3 hari. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Hari pertama jembatan dari neraka selesai 70%. Hari kedua tuntas, efektif, efisien. Hari ketiga finishing. Selesai. Sampailah dia di tengah. Nah lihat itu dari neraka. Kenapa itu proyeknya di neraka belum pindah mulai?
Nah kita sudah sampai di neraka, belum di sorga belum pindah mulai. Nah sampai maki ini di tengah, berteriaklah dari neraka, Mas bro, kenapa belum mulai proyekmu? Kami ini dari neraka sudah sampai jembatan di tengah sesuai perjanjian. Apa Nabi bilang dari sorga? Bagaimana mau dimulai? Pengawas, kontraktor, panitia, pemborong, ada semua di situ. Pandrak ngasih maga. Nabi bilang yang di sini penghafal Quran jiko dong. Salah-salah kalkulatorna. Waktu saya cerita ini di gedung parlemen RI, maka lagi anggota DPR. Nabi bilang barangkali dalam hatinya, selamat mak nakke, selamat mak. Langsung saya bilang, bapak-bapak pernah juga dengar kabarnya anggota DPR di akhirat? Langsung kecium mukanya. Saya bilang ketika penghuni sorga masuk ke dalam sorga, penghafal Quran masuk dia dalam sorga, keliling-keliling menikmati sorga. Ada banyak lihat anggota dewan. Kenapa banyak anggota dewan di sini? Nah di kampungku banyak di Jakkala. Dia datang ke malaikat penjaga sorga. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan? Nah di negaraku banyak OTT. Apa Nabi bilang? Malaikat, jangan ribu. Ini reses ji. Sebentar lagi boter ini. Tapi karena mohon maaf kalau ada sakit hati di, saya cinta kalian karena Allah. Ini gunanya orang nasihat menasihati. Nah, sudah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini maka ditanya hartamu dari mana, kau gunakan untuk apa? Periksa diri tak masing-masing. Periksa, mari kita periksa harta dan kekayaan kita. Nah, yang ketiga yang mengantar kita apa? Amal kebaikan. Inilah yang setia, kemana saja kita pergi, dia akan mengikuti kita. Masuklah kita di kubur, ditimbun. Ibu-ibu, berapa wan tak hadir untuk bleaching? Apakah nama cocok itu ibu? Yang dikasih putih muka. Sekarang kalau lewat di jalan kan banyak sekali itu glowing. Ku bilang sama istriku, jangan lalu kau pergi begitu. Nuses saja kita cari uang. Saya tidak butuhkan mukamu yang mulus. Yang saya butuhkan akhlakmu yang mulus. Lamu apa itu mukamu putih, lehermu hitam? Ampun kau ibu. Tenang kau pak, ku bela kau malam ini. Aku tahu semua malak ngaseng kau sama istrinu. Lah dia apa? Bu, di depan suami ndak penting itu namanya bleaching, glowing ndak mi. Untuk apa kamu cantik berpenampilan anggun kalau kau tidak hargai suamimu, ndak ada gunanya. Bikin kopi saja kau malas. Kenapa kau tahu Ustaz? Lihat kau lewat di warung kopi kalau pagi-pagi. Ada semua di situ bapak-bapak ndak dibikinkan kopi. Makalah ngaseng kau di hari rapi itu nu dapat. Betul kak, jengkelku saya lihat ibu-ibu yang malas suruh suamina. Lihat itu ibu-ibu dulu. Sudah menikah, ndak ada nak pikir kecuali urus anak, layani suami. Itu jina ukurus. Meskipun dia ndak pacaran, ndak baku kenal. Nah bilang bapaknya, kupak bene kona, palakai kona, ia rosapokmu. Ndak baku cinta, tapi ndak alhamdulillah. Anaknya bisa jadi profesor, anaknya bisa jadi jenderal. Padahal ndak ada pembantunya, suaminya hanya petani, tapi anaknya bisa bermartabat. Kenapa ibu-ibu sekarang satu ji anaknya? Ada pembantunya, ada sopirnya, gaji bulanan, mewah rumahnya, satu anaknya jadi narkoba. Apa? Itu jadi pikir, tidak mau belajar masak. Coba kalau datang suamimu, kau sambut dengan baik, mengomeli pulang, karena memang tidak gampang cari uang. Marah-mari, Pak Wali, wajar karena dia atasan. Bodoh ini, kenapa kau tidak lawan? Mana mau dilawan, nah dia bos. Sampai di rumahmu maki-maki lagi. Apa enaknya jadi suami? Kau kira kapan jadi laki-laki? Jangan ketawa, serius ini.
Hancur kau ibu. Sama suruh kau undang nggak? Bu, ada yang tanya sama saya, Ustadz, boleh tuh kita semua beli belanja online? Boleh, selama suamimu tidak keberatan. Tapi apa amalmu kau bawa ketemu Allah? Kalau masuk kau dikubur, apa amalmu? Bukankah ke pasar pahala? Bukankah berkeringat itu pahala? Bukankah memasak itu pahala? Bukankah nyetrika itu pahala? Bukankah maparu itu pahala? Maka demi Allah perempuan zaman dulu gampang sekali masuk surga karena banyak amalnya. Sekarang perempuan banyak dosanya, kurang amalnya. Coba Mi, kenapa banyak dosanya Ustaz? Dosanya perempuan paling banyak apa? Satu, pak gosip. Mana Ustaz na gosip tong? Lewat kata tadi Nabi Lemos sekali dibilang Palestina miside. Urusanku khusus saya kah? Diganti lagi baju tanah bilang lagi itu jiwat juna watuna di YouTube. Memang tong. Coba makin lihat kalau ada cara begini. Nggak gosip itu tapi mukanya sinis. Orang datang tamunya nah lihat-lihati dari ujung kepala. Begini gayanya bu. Itu yang gampang kau masuk neraka, pacala-cala. 2, kata Nabi, dia tidak mampu mensyukuri kehadiran suaminya. Bu, mau ki gampang masuk surga, muliakan suami tak, banyak amal tak. Kalau datang suami tak marah-marah, diam ki dulu. Selesai pi marah, baru kita bicara. Wah, saya itu istriku, Masya Allah. Kalau mau kak pergi ceramah ibu, atau mau kak pergi kampus mengajar, nah bawa biar subuh kalau mau kak pergi pesawat jam 4, setengah 4 bangun mi. Nah bawa mi tu ransel turun, jangan misalnya yang berat. Nah bilang ransel tidak ada artinya beratnya ketimbang kau carikan kami nafkah. Bah, istriku pak. Bagaimana? Pak Bahar ngitun duda mi. Iya toh? Wah, kalau naik mak di mobil, tanya itu tetanggaku kau ndak percaya ki. Nah ikuti mak dari belakang itu, naik mak di mobil. Begitu naik di mobil, nah cium tanganku. Begini caranya nah cium. Nah kasih bunyi ki bu. Ndak sampai di situ papi, mukaku lagi nak cium. Nak cium dulu linroku. Baru mataku kanan. Baru kiri lagi. Ini yang lama-lama. Masya Allah. Bu, para tek saya besok itu kasihan. Mencium itu pahala. Kalau tidak bisa kau tahajud, perbanyak pahalamu cium suamimu. Tapi sikat gigi kau dulu. Kalau ibu tidak sikat gigi, begitu mau datang dan bilang suaminya, wih menderita masih dek. Dek, ibu, tidak bisa ki sholat duha, cium tangannya suamimu, itu pahalamu. Apa? Suamiku jelek, jodohmu. Kenapa jelek? Allah tahu itulah yang paling baik. Kenapa? Karena kalau dia gagah pasti malu jalan sama kamu. Kenapa dia malu? Karena kau juga jelek. Tanamah kau pak, ku hancurkan ibu-ibu malam ini. Hancur. Tenang ibu, tenang. Tapi bagaimana istrimu mau banyak pahalanya kalau kau sebagai suami kau tidak didik istrimu? Tenang bu, saya bela kau. Pak, kalau istrimu tidak sholat, tidak menghargai kau, pasti ada masalah dengan tabiatmu.
Itu bahayanya orang pacaran. Pacaran kau 5 tahun pasti ada semua bohongmu di situ. Sehingga begitu kau sudah ada akad nikah, ndak na percaya sama kau karena 5 tahun kau bohongi. Apa? Saya kenapa begitu mama nyecek? Karena saya tidak saling kenal. Tidak pernah saya bohongi. Ndak pernah saya tipu. Ndak aku kenal. Ndak pernah lihat pak HP. Ndak pernah lihat foto. Awal saya menikah malah ndak mau pakai HP. Cuma saya repot kalau tidak ada HP. Bagaimana saya kontrol anakku? Kalau pacaran, lihat anak-anak sekarang. Pacaran 5 tahun. Baru 2 bulan baku kenal, baku panggil papi mami mi. Dede pelan-pelan kok. Nanti kah hamil duluan kok sede. Ya. Maka Pak, kalau istrimu ndak sopan, pasti ada masalah dengan akhlakmu. Tidak mungkin istrimu kurang ajar kalau kau hargai dia. Karena inilah perempuan makhluk paling lembut perasaannya. Saya istriku kalau marah Pak Bahar, diam Kak. Jangan lawan. Karena makin dilawan makin jadi. Jangan kau menikah kalau kau tidak tahu cara menghadapi perempuan. Rumus perempuan itu puji dia, sanjung dia, marah diam. Apalagi kalau Nabi bilang pokoknya diam aku saja. Tidak masuk media kalna. Kalau perlu cari obat tidur. Pote-pote tatinro makin dado rusan. Karena itu perempuan kalau marah diam ki ini jauh masalah. Kenapa kau diam? Kenapa kau diam? Dijawab Nabi bilang bohong kau. Tidak ditahu apa maunya juga. Pak, muliakan istri. Nabi bilang bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Jangan lalu kau dong hianati itu perempuan. Karena sekali kau hianati, dia ingat sampai mati. Karena perempuan itu ahli sejarah. Ya toh Pak, satu kali nagappa HP-nu, ada lope-lope, hancur mako. Ya, hargai. Jaga perasaannya. Yang kedua, ibu bapak yang saya muliakan. Yang kedua, sanjung dia, puji dia. Kalau kau baru masuk, kau lihat istrimu. Masya Allah, tambah cantik kuliah ibu. Meskipun dia tahu kita bohongi, tapi nak suka ji. Mana dah? Bilang aku bedek sama istrimu. Itahu awet muda kuliah sayang. Senyum-senyum itu. Meskipun dia marah, senyum-senyum. Karena dia tahu kita bohongi. Tapi nak senang ji. Mana ada orang tak senang dipuji. Kita ini pelit sekali mulut memuji istri. Tapi istri tetangga, Assalamualaikum ibu. Gimana kabar tak ibu? Sama tetangga. Sama istrinya berdoa. Nabi bilang, jangan aku talekan di situ berdoa. Doa akan dirimu. Muliakan istrimu. Hormati. Jangan sakiti. Jangan berkhianat. Didik dia dengan baik. Sudah mi? Ibu bapak masuk di kubur. Amal. Maka perbanyak amal. Kalau bapak-bapak belum bisa berbagi amal dengan tahajud, beramal kau dengan muliakan istrimu. Kamu belum bisa kasih berlian, belum bisa kasih dia emas, jangan lukai perasaannya. Kalau ilmu ini kita pakai Pak, aman. Saya kalau marah mulai kuliah mama necek marah, saya buka bajuku. Baru ku peluk dari belakang. Baru menyanyi mak. Insaplah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Mulai itu ketawa-ketawa. Maka rumus menghadapi perempuan, jangan pakai perasaan tapi pakai akal. Kan tidak gampang tong itu jadi istri. Sehebat-hebatnya bapak tidak bisa memikul 3 perkara yang perempuan selemah-lemah fisiknya. Dia bisa memikul 3 hal.
Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati?" Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, 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 bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham ini bapak-bapak kah? Saya tidak bilang 3 istri, 3 kali bapak. Kenapa Nabi menyebut 3 kali? Karena ada kelebihan ibu yang tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Apa itu? Hamil. Ibu-ibu, masih ingat waktu tak hamil? Enak, susah, menderita. Berapa bulan? 9 bulan. Menderita, tersiksa, sakit. Tapi herannya dia ulang-ulang. Dua. Apa yang kedua? Melahirkan. Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Mantan-mantan dia profesor dan kaya melahirkan senyum? Enggak. Keluar kona. Iya tuh ibu? Iya. Paling laki-laki menderita ketika ngidam. Itu pun masih merokok. Mana anakku? Tapi merokok. Mudah-mudahan yang merokok malam ini saya doakan berhenti. Kita cinta Palestina. Jamaki ke sana berperang. Cukup 1 bulan berhenti ke merokok. Babak belur itu Israel. Yang marah Pak? Ini cinta, kampanye, lawan Zionis, bela Palestina. Caranya berhenti merokok. Kalau bapak berhenti merokok karena membela Islam, berhentimu ibadah. Yang ketiga, menyusui. Masih ingat waktu menyusui bu? Apalagi waktu tumbuh gigina. Nah bilang suaminya, kenapa ke ibu? Natuaka. Iya tuh ibu? Iya. Siang anaknya, malam. Itu. Makanya muliakan istrimu. Apalagi sampai kau maki-maki, kau tempeleng, kamu bukan laki-laki. Nah, sudah. Ini mitiga. Antar. 1 yang menemani. Masuk maki di kubur. Begitu masuk kubur, kata Nabi, tidak bisa mau sholat. Tidak bisa mau istighfar. Tidak bisa mau sedekah. 3 yang bisa menolongmu. 1, anak yang soleh dan soleha. Pak, bu. Bisa ndak anak tak jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Bisa? Ndak mungkin. Bisa ndak anak tak jadi dokter tidak pernah fakultas kedokteran? Ndak mungkin. Bisa ndak anak tak tentara polisi ndak pernah akabri atau ndak pernah daftar tentara polisi? Ndak mungkin. Tapi bisa ndak anak tak soleh dan soleha tidak dokter? Bisa ndak anak tak soleh dan soleha bukan anggota DPR? Bisa. Berarti Allah sengaja memberikan pesan. Lebih gampang anakmu jadi soleh soleha daripada anakmu jadi tokoh politik atau pengusaha. Jangan kita terlalu bangga ibu anak tak tokoh. Tapi tidak pernah kita lihat sholat jamaah di masjid. Jangan kita terlalu bangga anak tak banyak uangnya. Menantu tak anak pejabat. Tapi tidak pernah kau lihat dia baca Yasin malam Jumat. Jangan kau bangga, kau bakal sengsara di kubur. Siapa doakan kalau masuk maki di kubur? Anak. Teman tak, nak doakan kita cepat mati. Bupati dengan wakil bupati, nak doakan nih. Wakil bupati itu jelek doanya. Mudah-mudahan dijaga lagi. Supaya saya ganti. Nah itu. Siapa yang doakan? Anak. Yang kedua, ibu bapak masuk di kubur, apa yang bisa tolong kita? Harta. Ibu-ibu yang kaya-kaya ini yang di depan, yang banyak emas-emasnya, kalau meninggal ibu, siapa pakai itu emas tak? Nah, anak.
Bukan. Siapa? Istri kedua. Nah cabut itu waktu meninggal kok nah cabut. Menangis sih. 35 tahun ini di jarimu. Cincin pernikahan. Nah kantongin itu, nah simpan. Nah lihat lagi gelangmu. Ini dulu kubelikan kok. Waktu tadi Singapura. Nah buka itu gelangmu. Nah kantongi. Nah lihat lagi anti-gantimu. Ini hadiah perkawinan tak dulu berlian. Nah buka. 2 bulan kemudian kenal sama janda. Masih muda, putih, panjang rambutnya. Mulai mina lupa istrinya. Nah bawa makan. Warung makan yang mahal. Sambil berdiskusi senyum-senyumlah suaminya. Istrinya sudah mendarah daging, habis tulang-tulangnya dikubur. Nah cabut itu cincinnya istrinya. Dek, ini cincin mantan istriku. Pakai maki sayang. Sebagai wujud cintaku kepadamu. Injo janda ka senyumi. Alhamdulillah dapat ka cincin dalam hatinya. Nah ambil gelangmu, nah pakai semua istri keduanya suamimu. Makanya jangan kau pelit. Lebih baik kau sedekahkan sekarang daripada dia pakai istri keduanya nanti. Orang yang pandai menyikapi harta bukan dia simpan di dunia. Dia kirim. Dan hebatnya itu Tuhan tak. Makin banyak kau kirim, makin Allah ganti lebih banyak. Tolong carikan saya di Makassar ini jadi miskin karena sedekah. Cari nih. Tapi yang miskin gara-gara korupsi, miskin gara-gara judi, miskin gara-gara narkoba, miskin karena selingkuh, banyak. Maka sedekah. Andai saja ibu-ibu pandai menyikapi harta, terutama kalian yang kaya, jangan pakai yang asli, yang palsu mo. Karena orang juga percaya itu asli. Coba kalau orang kaya pakai emas. Biasa gitu. Sudah pakai maki yang palsu. Tidak mungkin dia bilang palsu. Masa orang kaya palsu. Tapi kita orang miskin dipakai asli, tidak percaya itu. Di mana tuh dapat palsu gitu. Paling pasar butung. Maka ibu bapak, saya cinta kita semua sedekah. Sedekah. Pak Bahar, jangan maki jadi ustad. Berat. Cukup hidupi ustad. Selesai urusan. Boleh. Dan pahalanya ustad yang kau hidupi sama persis pahala yang Allah kasih kau kepadanya. Makanya kalau kau lihat ustad Dasat di warung kopi, jangan kau biarkan membayar. Bayarangi. Dan itu kalau kau traktir alim ulama, jadi darah daging. Dan tidak mungkin darah dagingnya dia pakai maksiat. Pasti dia pakai sujud. Tapi sayang, kita lebih hormati pejabat daripada ahli agama. Pejabat kita cium tangannya, padahal tidak pernah kita ajarkan sholat. Pejabat kita muliakan, datang ke rumah tak antar jemput. Horden kita ganti, makanan pun kita kasih yang spesial. Padahal tidak pernah kita kasih tahu halal haram. Kenapa ketika ulama kau butuhkan, kau jemput? Tidak, nukiringan ngigerep. Kasih honor, kau muliakan. Tidak, mu jemuk duit kau kusut-kusut, lalu kau kasih masuk di kantongnya. Begitukah akhlak orang beriman? Muliakan gitu ulamamu. Jangan kau lihat dasatnya, tapi kau dapat ilmunya. Muliakan, meskipun sedikit, jangan kau kusut-kusut. Kasih amplop baik, kasih maaf. Dan ingat jangan sampai tak tukar. Prof ambo Allah makala. Karena saya pernah tak tukar honorku. Kan seperti tadi, ini kan tadi cara aku sebelumnya di Maros. Karena lebih dulu tahu mendaftar. Nah, saya bilang sama panitianya ini yang penting mau jadi menunggu sedikit.
Memang begini risikonya Ustaz kondang. Pak kepala talang. Akhirnya saya buru-buru. Begitu buru-buru, nah bilang MC-nya, tunggu dulu Pak Ustaz, tunggu dulu Pak Ustaz. Nah kasih keluar ampuluk. Nah, begitu keluar langsung tongku sambar. Kasih masuk kantong. Begitu saya di atas mobil, saya tarik itu amplopku. Astagfirullah, salah kasih. Susunan acara nak kasih Kak. Senang dengar saya menderita. Bu, Pak, jamaki jadi penghafal Quran. Berat. Hidupi penghafal Quran. Bapak mungkin susah bikin pesantren, tapi subsidi ke pesantren semampumu. Bapak ibu mungkin susah bikin masjid, tapi begitu kau lihat ada masjid dibangun, sumbang mako semen. Itulah sedekah yang bermanfaat yang akan melindungimu di akhirat kelak. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Yang pasti, kullu nafsin saikatil maut. Tungke maki nyawai pasti mati. Semua yang hidup pasti mati. Al mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Pesan khusus pada kali ini, hati-hati memilih pemimpin. Jangan mau disogok, pilih orang baik. Pilih orang baik. Kalau bukan kita nikmati, insya Allah 10-20 tahun yang akan datang, negara kita akan dihormati di wilayah Asia Tenggara ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Almarhum yang kita taksiai, Bapak Dr. Honoris Causa Muhammad Muhtar Nurjaya, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya. Dilipat gandakan segala kebaikannya dan dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi mauizah hasanah yang dibawakan oleh guru kita Dr. Haji Dasar Latif, MSc PhD, atas nama keluarga yang berduka mengucapkan jazakumullah khairan katsiran wa khairal jaza. Semoga sebelumnya tadi juga telah diantarkan mauizah hasanah oleh Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Farid Wajdi LCMA. Semoga kedua nasihat dari kedua tokoh kita insya Allah menjadi bahan permenungan bagi kita semua untuk mengarungi kehidupan lebih baik ke depan. Dan insya Allah sekali lagi atas nama keluarga berduka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keduanya. Dan mohon perkenan kembali kepada Guru Tal untuk bisa memimpin doa untuk acara kita pada kesempatan ini. Kepada Guru Tal kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan suratul Fatihah untuk almarhum. Tadi yang kita dengar dua penceramah itu untuk yang hidup. Tidak adil rasanya kalau tidak memberikan hadiah kepada almarhum. Caranya dengan membacakan suratul Fatihah. Ila hadratil Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum Bapak Haji Muhtar Nurjaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan almarhum ya Allah. Terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya, jadikan alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Ya Allah, Zat yang beri hidayah
Berikan hidayah kepada kami yang hadir di tempat ini ya Allah. Berikan kami melakukan kemampuan kepada kami untuk mengamalkan apa yang kami peroleh dan apa yang kami tahu malam ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah dan penerangan dalam hati kami. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, saat yang beri hidayah, berikan hidayah kepada ahli waris dan keluarga yang ditinggal almarhum ya Allah. Kuatkan imannya, kuatkan fisiknya, kuatkan dalam beribadah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana la tusik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najat minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya akan ada dua testimoni yang akan diantarkan oleh kedua tokoh kita, namun informasi dari panitia sampai saat sekarang ini ada beberapa kendala teknis. Mungkin insya Allah teknis testimoninya akan disampaikan pada besok malam. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa yang telah diantarkan oleh guru kita tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara malam ta'ziyah malam kedua pada malam hari ini. Dan atas nama keluarga yang berduka mewakili, kami pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir pada kesempatan ini, segala pihak yang terkait dalam malam hari ini membantu berpartisipasi dalam kegiatan pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan kembali kami mengundang kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, hadituran para kerabat dan keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Muslim Indonesia dan seluruhnya untuk bisa hadir kembali pada keesokan besok malam pada malam ta'ziyah yang ketiga, insya Allah pada waktu dan tempat yang sama di tempat ini. Dan marilah kita menutup acara kita pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan Ummul Kitab sebagaimana yang biasa kita pakai di kalangan lingkungan Universitas Muslim Indonesia. Wali Rasulillahil Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran wa duntum bil khairi wal barakati wan najah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu waliyyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon berkenan untuk tidak meninggalkan tempat. Masih ada kadarnya dari kerabat dan tetangga serta handai tolan. Terima kasih. Kesepian, kemudian
Ini pengertiannya memang amat luar biasa. Bukan hanya di kancah di bumi saja, tetapi juga beliau pernah menjadi Kota Makassar sampai Nusa. Jadi umur beliau lebih banyak, lebih separuh dari umurnya yang mengabdi di bumi. Sehingga alhamdulillah kita bisa merasakan kemudian sampai sekarang. Kita mendoakan beliau agar almarhum menghadap yang tenang pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mencintai almarhum. Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburnya rawdatan min riyadil jannah.
مهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون
وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل Yang baru hadir atau baru datang agar kiranya bisa masuk ke dalam. Yang kedua dari Dia bilang jelek nasibat itu tetanggaku Ustaz. Kenapa sih dek ibu? Masa baru 3 bulan istrinya meninggal belum pikirin kubur nak kawin misi dek? Ku bilang itu tetanggaku masih hidup istrinya nak kawin. Tah, coki. Ya, nah berarti kalau begitu bukan mati masalahmu. Tenia mati masalahmu, agak palik masalahmu. Illa wa antum muslimun, kecuali kau mati dalam keadaan beragama Islam. Sesungguhnya ayat ini Jumat ingatkan kita. Dasat, Bahar Ngitung, Papi. Tenang Pak.